Strategi pemasaran sayur box. Untuk strateginya, strategi pemasaran merupakan faktor penting dalam pembentukan keberhasilan usaha, termasuk bisnis sayur box. Sayur box adalah produk yang berisi berbagai jenis sayur segar yang dikemas secara praktis dan siap dikirim kepada konsumen. Nah, salah satu strateginya yang dapat diterapkan adalah melakukan segmentasi pasar dengan menentukan target konsumsi. Nah, untuk target konsumsinya itu sendiri yang jelas seperti keluarga, pekerja kantor, atau mungkin mahasiswa maupun masyarakat yang menetapkan gaya hidup sehat. Dengan memahami kebutuhan setiap segmen, pelaku usaha dapat menyesuaikan isi sayur box, ukuran kemasan, serta harga agar sesuai dengan daya beli dan referensi konsumen itu sendiri. Nah, pendekatan ini membuat produk menjadi lebih relevan dan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Selain itu, pemanfaatan pemasaran digital menjadi strategi yang sangat efektif, seperti media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Kita juga ada yang namanya mempromosikan produk melalui foto dan video menarik, testimoni pelanggan, terus ada informasi, terus juga ada promosi digital, dapat didukung dengan pemberian diskon di platform pembelanjaan ya, untuk paket bundling atau mungkin gratis ongkir dikirim ke rumah, atau mungkin program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan daya beli dan mempertahankan pelanggan lama atau pelanggan setia. Nah, kualitas produk dan layanan juga menjadi bagian paling penting dari strategi pemasaran. Sayuran yang dijual harus selalu dalam kondisi segar, bersih, dan dikemas dengan rapi, ya, agar memberikan kepuasan kepada konsumen. Pelayanan cepat, responsif, terus juga pengiriman yang tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kita. Ya, kepuasan pelanggan yang tinggi berpotensi menghasilkan promosi dari mulut ke mulut, word of mouth, yang merupakan salah satu bentuk dari pemasaran paling efektif. Jadi kayak, oh beli aja nih di sayur box gitu, oke banget loh kayak gitu loh. Nah, makanya dia paling efektif karena emang berasal dari pengalaman nyata konsumen. Dengan menerapkan strategi pemasaran terencana mulai dari penentuan target pasar, pemanfaatan media digital, pemberian konsumen menarik, hingga menjaga kualitas produk pelayanan sayur bisnis, box memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Strategi tersebut tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun citra merek dari si brand ini sendiri alias si sayur boxnya, sehingga mampu menciptakan hubungan jangka panjang dari pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasaran. Nah, untuk panen kebaikan, di sini kita ada menggambarkan suatu siklus yang saling menguntungkan, di mana pembeli langsung dari petani berfungsi sebagai tindakan menanam kebaikan yang pada gilirannya memberikan manfaat signifikan bagi konsumen. Nah, ini adalah beberapa keunggulannya dapat diperoleh dari perspektif petaninya ya, maupun dari konsumennya. Nah, untuk keunggulannya bagi si petani itu, kita dapat pendapatan atau dapat untung yang lebih tinggi. Dengan pengurangan jumlah perantara atau tengkulak, petani itu berkesempatan untuk menerima harga 20-30% dari pendapatannya. Jadi lebih tinggi dibandingkan menjual hasil panen atau taninya dari pasar konvensional. Hal ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh benar-benar sampai kepada mereka yang telah bekerja keras tanpa adanya potongan yang signifikan. Oleh pihak ketiga, harga yang lebih stabil dan menjamin petani tidak perlu lagi khawatir dengan penurunan harga yang drastis saat masa panen. Berkat adanya pembeli tetap, dengan demikian mereka dapat merencanakan aktivitas bertani dan pengeluaran modal juga lebih tenang dan efektif. Nah, untuk hubungan yang saling menghargai, kesadaran akan siapa yang mengonsumsi hasil kerja mereka memberikan makna lebih dalam bagi petani, menjadikan pekerjaan mereka tidak hanya sekedar transaksi jual beli, tetapi juga sebuah kontribusi yang berharga. Nah, keunggulan bersama dan dampak panen kebaikan menciptakan siklus kebaikan berantai. Nah, dia di sini ada kesejahteraan para petani, meningkatkan semangat berkebun, mutu produk yang memang nanti produknya itu jauh lebih baik, kesehatan konsumen yang meningkat, dukungan berkelanjutan terhadap petani. Nah, kita juga ada keberlanjutan lingkungan yang lebih baik dari jarak pengiriman yang lebih pendek, kontribusi pada pengurangan emisi, serta meminimalisir limbah hasil panen. Jadi, kita mengurangi food loss itu ya. Memperkuat persaudaraan juga terbentuknya kepercayaan dan saling mendukung antara produsen pangan dan konsumennya. Jadi, menciptakan sebuah komunitas yang lebih solid. Kesimpulannya, membeli produk langsung dari petani bukan sekedar aktivitas berbelanja, melainkan juga merupakan investasi untuk mendapatkan pangan yang lebih berkualitas, mendukung dan menyejahterakan masyarakat, serta menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, di sini kita ada untuk produksi sayur box atau tani hubnya yang bergerak di sektor pangan. Pemilihan media harus disesuaikan dengan target pasar, yaitu masyarakat yang perkotaan yang membutuhkan bahan pangan segar dengan cara yang praktis. Media yang antara tepat berikut seperti Instagram, menampilkan foto dan video. Terus juga ada promo, resep masakan, serta edukasi mengenai kualitas produk. Nah, kita juga ada TikTok, membuat video pendek tentang panen, proses pengemasan, tips memasak, dan ulasan pelanggan untuk meningkatkan engagement. Terus kita juga ada website dan aplikasi sebagai media untuk memilih katalog produk dan melakukan pemesanan dan pembayaran. Kita juga ada WhatsApp, jadi kayak kontak pribadi gitu, digunakan untuk layanan pelanggan, konfirmasi pesanan, dan penyebaran promo. Jadi dari satu ke satu orang. Kita juga ada Facebook, menjangkau konsumen yang lebih luas melalui komunitas dan iklan digital. Kita juga ada email marketing, mengirimkan informasi promo, diskon, dan rekomendasi produk kepada pelanggan tetap. Kita juga ada Google Ads dan media online, meningkatkan visibilitas saat konsumen mencari kebutuhan sayur atau bahan pangan secara online. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi digital telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termaksud dalam berbelanja bahan pangan. Saat ini, masyarakat lebih memilih layanan belanja online yang praktis, cepat, dan efisien. Nah, maka dari itu, Sayurbox hadir sebagai platform e-commerce
untuk menyediakan berbagai produk-produk sayur segar seperti sayur, buah-buahan, dan daging, seafood, kebutuhan rumah. Dan melalui teknologi digital juga, Sayurbox menghubungkan petani lokal secara langsung dengan konsumen sehingga produk yang diterima lebih segar, rantai distribusi menjadi sangat lebih singkat, dan petani memperoleh akses pasar lebih luas. Nah, untuk alasan kenapa sih kita memilih brand Sayurbox? Kami memilih brand Sayurbox sebagai objek kajian karena perusahaan ini merupakan salah satu contoh keberhasilan penerapan teknologi digital di sektor pertanian. Sayurbox juga tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh bahan pangan berkualitas, tapi juga mendukung kesejahteraan petani melalui sistem distribusi yang lebih efisien. Selain itu juga Sayurbox memiliki model bisnis yang inovatif, relevan, dan untuk dipelajari dalam pemidangan pemasaran, manajemen rantai pasok, serta pengembangan bisnis berbasis teknologi. Nah, untuk asal-usul Sayurbox sendiri, asal-usul nama Sayurbox itu berasal dari dua kata, yaitu sayur, yang menunjukkan fokus utama perusahaan dalam menyediakan produk sayur-sayuran. Terus juga ada yang namanya box, yang melambangkan kemudahan memperoleh berbagai kebutuhan dalam satu layanan yang dikirim langsung kepada pelanggan. Nama ini dipilih karena sederhana, mudah diingat, ya, dan pastinya mampu menggambarkan konsep berbelanja bahan pangan yang praktis, modern, dan berbasis digital. Meskipun saat ini produk ini sudah dijual lebih dari beragam nama Sayurbox, tetapi mempertahankan karena telah menjadi identitas merek yang kuat dan dikenal oleh masyarakat. Segmentasi dilakukan untuk membagi pasar menjadi kelompok yang lebih spesifik. Yang pertama ada demografis, yaitu usia 22 sampai 45 tahun, pria atau wanita, statusnya mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, pasangan muda, pendapatannya mulai dari 3 juta sampai 10 juta per bulan. Untuk domisilinya bisa di perkotaan seperti Depok, Jakarta, Tangerang, atau Bekasi. Yang kedua ada geografis, yaitu tinggal di daerah perkotaan dengan mobilitas tinggi dan minim waktu untuk belanja ke pasar tradisional. Yang ketiga ada psikografis, yaitu peduli kesehatan, ingin hidup praktis, tetapi sibuk kerja atau kuliah, tidak punya waktu masak dari awal, tetapi tetap ingin makan makanan bergizi dari rumah. Yang keempat itu ada perilaku, sering pesan makanan online, belanja via marketplace atau e-commerce, mencari solusi meal prep yang cepat saji, tetapi mencari produk yang mengurangi food waste. Lalu ada target pasar, dibagi lagi menjadi dua, yaitu target primer dan target sekunder. Untuk target primer itu ada karyawan atau ibu muda yang sibuk di perkotaan, usianya mulai dari 25 sampai 40 tahun, tinggal di apartemen atau di rumah di Jabodetabek, yang sibuk kerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang kedua itu ada target sekunder, yaitu mahasiswa atau anak kos yang sadar akan kesehatan, usianya mulai dari 20 sampai 24 tahun, yang ingin memasak sendiri tetapi bingung mau beli sayuran eceran di mana. Lalu ada positioning. Sayurbox itu solusi masak praktis, sayur segar tanpa ribet harus ke pasar. Sayurbox diposisikan sebagai solusi belanja sayur mingguan yang praktis, higienis, dan pas porsi. Berbeda dengan belanja ke pasar yang membutuhkan waktu dan sering kebanyakan. Sayurbox juga datang dengan bahan yang sudah dipilih, dicuci, dikemas per menu masakan. Lalu ada kemasan. Sayurbox dikemas dalam box kardus atau plastik food grade per 3 sampai 5 menu. Ada sekat dan label nama sayur ataupun resep, lebih rapi dan higienis dibanding plastik di pasar. Lalu ada tema, yaitu hemat waktu, anti food waste. Semua bahan sudah ditakar pas untuk 2 sampai 4 porsi. Tidak ada sisa bahan busuk di kulkas. Lalu ada komunikasi. Bahasa yang digunakan santai dan membantu. Contohnya seperti tinggal masak 15 menit jadi. Ada kartu resep dan QR kode ataupun video tutorial di setiap box. Lalu ada story di balik produk, yaitu berawal dari keresahan founder yang capek setelah kerja tetapi tetap ingin masak sehat untuk keluarga, akhirnya bekerja sama langsung dengan petani lokal di Depok dan Bogor untuk pasok sayur segar setiap hari. Adapun varian menu seperti menu keluarga, menu diet, ataupun menu MPC, harganya variatif mulai dari 75.000 sampai 120.000 per box untuk 3 sampai 5 menu. Jatuhnya lebih hemat dibanding kalian belanja ke pasar eceran, belum termasuk ongkos dan waktu.